Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi dan rekan saya yaitu Lailatul Mafira serta Nurholis, mahasiswa Universitas Wiraraja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Dalam video ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang pengertian teori akuntansi. Apa yang dimaksud dengan teori akuntansi? Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang teori. Dalam situs Wikipedia, teori dijelaskan sebagai serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena secara alamiah. Sedangkan akuntansi dijelaskan sebagai pengukuran, penjabaran, atau pemberi kepastian mengenai informasi bagi pihak yang membutuhkan informasi tersebut sebagai pengambilan suatu keputusan. Jadi, jika digabungkan, pengertian teori akuntansi tersebut adalah merupakan sebuah konsep definisi dalil yang menggambarkan dengan sistematis peristiwa akuntansi yang mengulas keberkaitan antar variabel dengan variabel lainnya dalam struktur organisasi dengan maksud bisa menjelaskan dan meramalkan peristiwa atau fenomena yang bisa saja muncul di masa yang akan datang. Lalu, tujuan teori akuntansi yaitu mengkaji seperangkat prinsip logis yang saling berhubungan yang membentuk kerangka acuan umum untuk menilai dan mengembangkan praktek akuntansi yang sehat. Lalu ada manfaat teori akuntansi. Manfaat teori akuntansi di sini adalah sebagai kerangka acuan dalam penilaian praktek-praktek akuntansi dan juga digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan praktek-praktek akuntansi dan prosedur-prosedur yang baru. Lalu bisa digunakan dalam peramalan atau prediksi sebagian kejadian yang sifatnya ekonomi dan akuntansi di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, saudara Diki Wahyudi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengembangan akuntansi. Pengembangan akuntansi adalah seperangkat pengetahuan akuntansi, accounting body of knowledge, dapat dipandang dari dua sisi pengetahuan, yaitu sebagai pengetahuan profesi atau lebih jelasnya sebuah keahlian yang dipraktikkan di dunia nyata dan sekaligus sebagai disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Jadi pengembangan akuntansi ini dipandang dari dua sisi. Yang pertama sisi sebuah profesi atau keahlian, yang kedua sebagai disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Adapun perspektif teori akuntansi. Perspektif teori akuntansi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama teori sintaksis, yang kedua teori interpretasional atau sematis, yang ketiga teori perilaku atau pragmatis. Teori sintaksis merupakan teori ini berhubungan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Teori sintaksis mencoba menerapkan praktek akuntansi yang sedang berjalan dan meramalkan bagaimana para akuntan harus bereaksi terhadap situasi atau bagaimana mereka akan melaporkan kejadian-kejadian tertentu. Jadi teori ini berhubungan dengan struktur akuntansi, antara lain teori praktek akuntansi tradisional. Dalam yang disebut model. Adapun model-model di dalamnya adalah Ijiri dan Sterling. Yang mana yang disebut model Ijiri, model ini menerapkan akuntan tradisional ditekankan pada sistem biaya historis, harga perolehan
dan historis cost system yang diperlukan untuk memperoleh pandangan yang lebih luas tentang praktek yang sedang berlangsung. Jadi teori ini memungkinkan untuk dievaluasi secara lebih tepat, juga memungkinkan pengevaluasian terhadap praktek-praktek yang ada yang tidak sesuai dengan teori tradisional. Yang kedua adalah teori interpretasional atau simatis. Teori ini berkonsentrasi pada hubungan antara gejala objek atau kejadian dan istilah atau simbol yang menunjukkannya. Teori-teori yang berhubungan dengan interpretasi atau simatik diperlukan untuk memberikan pengertian dalil-dalil akuntansi yang bertujuan meyakinkan bahwa penafsiran konsep oleh para akuntan sama dengan penafsiran para pemakai laporan akuntansi. Yang ketiga adalah teori perilaku atau pragmatis. Teori akuntansi pragmatis memusatkan perhatian pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai laporan. Dengan kata lain, teori ini membahas reaksi pihak yang dituju oleh informasi akuntansi. Apakah informasi sampai ke yang dituju dan interpretasi dengan tepat merupakan masalah efektifan komunikasi. Apakah akhirnya pihak yang dituju informasi memakai informasi tersebut untuk dasar pengambilan keputusan merupakan masalah kemanfaatan informasi. Pada gilirannya, kemanfaatan informasi akan menentukan keefektifan pencapaian tujuan pelaporan keuangan dalam mengukur kebermanfaatan informasi laba, pengidentifikasi konsep manfaat informasi. Selanjutnya penalaran deduktif dan induktif. Yang pertama penalaran deduktif. Metode penalaran deduktif dalam akuntansi adalah proses bermula dengan tujuan dan postulat. Yang dari sini diturunkan prinsip-prinsip logis yang memberikan landasan bagi penerapan konkret dan praktis. Jadi, aturan atau penerapan praktis berasal dari penalaran logis. Akan tetapi penalaran deduktif ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah metode deduktif adalah jika di setiap postulat dan premis ternyata salah, maka kesimpulannya juga akan salah. Metode ini juga dianggap menyimpang dari kenyataan untuk bisa menurunkan prinsip yang realisasi dan berguna atau untuk memberikan dasar bagi aturan-aturan praktis. Kedua adalah penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Jadi, penalaran ini berawal dari suatu pernyataan atau keadaan yang khusus dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi dari keadaan khusus tersebut. Pada prakteknya, penalaran induktif dalam akuntansi tidak dapat dilaksanakan terpisah dengan penalaran deduktif atau sebaliknya. Kedua penalaran tersebut saling berkaitan. Jadi penalaran ini merupakan satu sistem yang satu sama lain mempunyai keterkaitan yang sangat kuat. Dan premis dalam penalaran deduktif misalnya dapat merupakan hasil dari suatu penalaran induktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya yaitu Nurholis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai verifikasi akuntansi. Berbagai aspek teori akuntansi harus diverifikasi atau diuji validitasnya secara tepat atas dasar penalaran logis, bukti empiris, daya prediksi, dan standar nilai yang telah disepakati. Misalnya, teori akuntansi positif lebih tepat diuji atas dasar bukti empiris. Sementara itu, teori akuntansi normatif akan lebih cocok bila diuji atas dasar penalaran logis. Validitas akan lebih meyakinkan bila penalaran dilandasi oleh konsep yang relevan dan moralitas yang tinggi. Selanjutnya, struktur akuntansi. Pendekatan dan metodologi apapun yang digunakan dalam penyusunan teori akuntansi, rangka acuan yang dihasilkan didasarkan serangkaian elemen dan hubungan yang mengatur pengembangan teknik akuntansi.
struktur teori akuntansi terdiri dari beberapa elemen-elemen berikut. Yang pertama, terdapat pernyataan tujuan laporan keuangan, pernyataan postulat dan konsep teoritis akuntansi yang terkait dengan asumsi lingkungan dan sifat unit akuntansi. Selanjutnya, terdapat postulat dan konsep teoritis diturunkan dari pernyataan tujuan, pernyataan tentang prinsip-prinsip dasar yang didasarkan pada postulat dan konsep teoritis. Dan yang terakhir, terdapat batang tubuh teknik-teknik akuntansi yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi. Nah, di sini terdapat 4 elemen dari teori akuntansi. Yang pertama, ada elemen postulat akuntansi, konsep teoritis akuntansi, prinsip-prinsip teori akuntansi, dan yang terakhir teknik akuntansi. Dan yang terakhir ini terdapat penjelasan dari keempat elemen teori akuntansi. Yang pertama, postulat akuntansi. Postulat akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, berterima umum berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan, dan menggambarkan lingkungan ekonomi politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi beroperasi. Nah, penjelasan yang kedua, konsep teoritis akuntansi. Apa sih konsep teoritis akuntansi? Yaitu pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma. Nah, di sini penjelasannya sedikit ada kesamaan dengan postulat akuntansi. Juga berterima umum berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan, yang menggambarkan sifat entitas akuntansi yang beroperasi dalam ekonomi bebas yang dikarakteristikkan oleh kepemilikan pribadi atas kekayaan. Dan yang ketiga, terdapat prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi ialah aturan keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik akuntansi. Dan untuk yang terakhir ialah teknik akuntansi. Teknik akuntansi ialah aturan spesifik yang diturunkan dari prinsip akuntansi untuk memperlakukan transaksi atau peristiwa tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi. Baik, cuma ini yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi terakhir yaitu pertanyaan untuk didiskusikan bersama. Pertanyaan pertama yaitu, manakah menurut kalian yang lebih penting antara teori akuntansi dan praktek akuntansi? Yang kedua, pertanyaannya, sebutkan cara atau prosedur untuk memverifikasi teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif. Mungkin itu saja pertanyaannya. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.